siangnya ibu ada kegiatan, jadi terpaksa harus dialihkan ke malam jadwalnya ya. Karena kalau dipindahkan di lain hari, di minggu ini juga kayaknya nggak ada waktu kosong, jadi ibu pindahkan ke malam ya, mudah-mudahan minggu ini aja kuliah malamnya, nanti untuk seterusnya mah jadwal siang aja untuk kuliahnya. Nah, untuk minggu ini kita, masih membahas tentang hormon ya. Di sini sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah ya? Paling Ibu ngejelasin dikit aja tentang hormon adrenal ini karena, waktunya juga kan udah malam ya, tapi kan belum pada tidur ya teman-teman. Nah, paling sejaman sampai jam 8:30 ya. Masih nyambung yang minggu lalu. Minggu lalu kan kita ngebahas tentang hormon, apa, ada yang masih ingat? Paratiroid dan kalsitonin ya. Ada juga, sekilas tentang hormon tiroid. Nah, kalau hormon tiroid, paratiroid itu kan yang berada di kelenjar yang ada di leher. Kalau kelenjar adrenal ini yang sekarang kita mau bahas, ada yang tahu? Kelenjar adrenal tuh letaknya di mana? Nah, kelenjar adrenal ini juga merupakan salah satu kelenjar yang, dihasilkan oleh suatu organ di dalam tubuh kita dan menghasilkan hormon, gitu. Kalau misalkan teman-teman pernah mendengar ada adrenalin, adrenalin itu yang membuat hormon adrenalin itu hormon ya, jadi yang membuat, eee, jantung kita itu berdenyut lebih cepat gitu. Nah, itu salah satunya efek dari hormon adrenal, hormon adrenalin ya. Kemudian, selain hormon adrenalin, ada juga hormon aldosteron, kortisol, dan ini juga sama, hormon yang berperan dalam metabolisme tubuh gitu. Jadi, eee, tidak kalah pentingnya ya karena kan mengatur pernapasan, bisa mengatur kemarin kan paratiroid itu ada yang berperan dalam mengatur nafas ya, denyut jantung dan sebagainya. Nah, kalau adrenalin ini, letaknya itu ada di ginjal. Jadi, kelenjar adrenal ini letaknya di ginjal, tapi pengaturannya tetap di otak, kayak semua semua kelenjar, semua hormon itu dihasilkannya oleh kelenjar, tapi diaturnya itu oleh, eee, otak gitu. Ada yang masih ingat di bagian mana otaknya? Di bagian otak bawah di belakang, Namanya apa? hipotalamus. Hipotalamus ya, jadi masih ingat. Jadi kalau untuk semua hormon yang ngaturnya itu adalah hipotalamus ya di otak. Otak itu kemudian kayak mengatur pelepasannya, mengatur banyak sedikitnya hormon yang dikeluarkan, tapi kalau yang mengeluarkan hormon-hormonnya itu mah masing-masing organ ya, kayak kemarin paratiroid yang mengeluarkannya, kelenjar tiroid, hormon adrenalin yang mengeluarkannya kelenjar adrenal, gitu ya. Nanti kita lihat apa itu hormon yang ada di kelenjar adrenal. Kita review lagi ya. Jadi kalau sebetulnya hormon itu sendiri apa sih? Jadi hormon itu berasal dari kata hormein, ya artinya memacu, menggiatkan atau merangsang gitu ya. Jadi hormon itu sesuatu yang dihasilkan oleh kelenjar gitu kayak kalau misalkan di tanaman, tanaman juga dia bisa mengeluarkan hormon gitu. Jadi sesuatu yang dikeluarkan dan harus dirangsang dulu. Itu kayak kalau hormon reproduksi nanti kalau yang minggu depan kita akan bahas tuh kan nanti kita bahas hormon reproduksi. Hormon reproduksi juga itu sebetulnya dikeluarkan itu karena adanya suatu pemicu atau perangsang gitu sehingga dihasilkanlah hormon. Nah, hormon ini sebetulnya berupa protein ya dan fungsinya untuk menggiatkan proses metabolisme tubuh.
dihasilkannya oleh kelenjar. Macam-macam ya, ada kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, organ reproduksi, dan sebagainya. Nah, ini review aja dari yang hormon sebelumnya. Jadi hormon itu sebetulnya dia dihasilkannya oleh kelenjar. Fungsinya mengatur metabolisme. Fungsi khususnya mah tergantung dari masing-masing nama hormonnya. Kan ada yang untuk sebagai metabolisme, untuk reproduksi, untuk pertumbuhan, mempertahankan homeostatis, gitu ya, penyimpanan energi, dan sebagainya. Nah, ini juga beberapa sifat-sifat umum hormon ya, yaitu sama seperti protein. Dan intinya mengatur proses metabolisme. Kalau tiroid kemarin kan lebih ke pertumbuhan sama metabolisme tubuh ya. Sebentar ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi berikut ini adalah beberapa sifat-sifat umum dari hormon ya. Ini hormon secara umum, bukan hormon adrenal ya. Jadi intinya sih untuk mengatur metabolisme. Tapi kan hormon itu sendiri macam-macam ya. Kayak kemarin ada hormon paratiroid. Itu fungsinya untuk mengatur kayak suhu, perkembangan fisik, mental. Kalau adrenal ini nanti kita lihat masing-masing peranannya ya. Kita review ini tentang hormon. Kemudian ini beberapa kelenjar yang dapat menghasilkan hormon ya. Di antaranya ada ini mah kelenjar eksokrin dan endokrin. Jadi kelenjar itu secara umum ada dua bagian, ada endokrin, ada eksokrin. Nah, si adrenal ini dia merupakan bagian dari kelenjar endokrin. Kemarin pituitari, paratiroid, tiroid itu juga sama bagian dari kelenjar endokrin. Dan selain pituitari, adrenal, masih banyak lagi kelenjar-kelenjar lainnya yang bisa menghasilkan hormon juga. Cuman kan kita lagi ngebahasnya yang adrenalin ini ya. Nah, adrenal ini merupakan kelenjar endokrin yang bisa menghasilkan beberapa hormon. Di antaranya ada 4 ya. Terbagi menjadi 2 lagi. Ada yang letaknya di korteks, ada yang letaknya di medula. Kalau yang letaknya di medula, itu dia menghasilkan androgen dan hormon adrenalin atau epinefrin. Kalau yang kelenjar adrenal yang di korteks itu menghasilkan mineral kortikoid dan glukokortikoid. Nah, biar lebih jelasnya kita lihat gambarnya ya. Jadi kalau hormon paratiroid itu dia dihasilkannya kan oleh kelenjar paratiroid yang ada di sekitaran leher. Sementara kalau kelenjar adrenal ini sendiri dia letaknya itu di dekat ginjal. Tepatnya di sini, left adrenal gland dan right adrenal gland. Jadi ada sepasang, ada 2 kelenjar di dekat ginjal itu, ada yang kiri dan kanan. Terus kalau kita perbesar si kelenjar adrenal itu,
itu ada dua bagian, ada korteks sama medula. Nah, korteks ini dia kayak lapisan luar dari kelenjar adrenal, sementara kalau medula itu bagian dalamnya, gitu. Jadi kebayang ya. Nah, si korteks sama medula ini dia yang menghasilkan hormon tadi ada androgen, ada adrenalin, mineral kortikoid sama glukokortikoid. Kemudian nih, kita tahu ya bahwa letak ginjal itu kan kayak kacang merah, letaknya di dekat pinggang ya, agak belakang. Di sana di atasnya itu ada kelenjar adrenal. Nah, disinilah yang menghasilkan hormon adrenalin, hormon glukokortikoid, mineral kortikoid, sama androgen di atas ginjal. Terus di dalamnya ada dua bagian, ada korteks sama medula. Kalau korteks bagian luar dia penghasil gluko sama mineral kortikoid. Kalau yang medula, yang bagian dalamnya, dia yang menghasilkan hormon androgen dan adrenalin. Tuh, ini lokasinya dari kelenjar adrenal. Nah, ini biar lebih jelasnya, jadi letak ginjal itu kan ada di belakang usus ya, di dekat pinggang kita. Letaknya sepasang, terus di atas ginjal itu ada kelenjar adrenal yang nempel ke ginjalnya kanan kiri, dan disitulah dihasilkannya hormon adrenalin dan sebagainya. Kalau kita perbesar dan kita potong si kelenjar adrenal itu, dia itu kayak lapisan lemak ya. Jadi ada berlapis-lapis gitu, ada bagian luar, bagian tengah, sama bagian dalam. Nah, ini tuh ada beberapa zona yang di dalamnya itu menghasilkan berbagai jenis hormon. Jadi beda zona, beda hormon yang dihasilkan. Kayak zona glomerulus yang warna hijau ini, yang ditunjukkan oleh panah hijau ini, dia penghasil mineral kortikoid atau nama lainnya adalah aldosteron. Nah, nanti kita bahas lagi apa sih aldosteron, apa sih kortisol, apa itu androgen. Kalau yang panah kuning ini dia panah hitam ini dia penghasil kortisol atau zona fasciculata. Ini masih kelenjar adrenal ya yang tadi nempel ke ginjal. Terus kalau yang warna kuning atau zona reticularis itu dia penghasil androgen gitu ya. Jadi satu kelenjar ini dia bisa menghasilkan lebih dari satu hormon. Ini kalau kita perbesar lagi bentuk sel-sel atau zona-zonanya itu bentuknya kayak gini, ada yang kayak lipatan-lipatan gitu, ada yang bergelombang, ada yang kayak sel-sel kecil bakteri gitu. Nah, oke, kita bahas satu-satu masing-masing hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Ya, pertama kita yang dihasilkan oleh bagian korteks dulu ya. Tadi kan ada yang dihasilkan di bagian korteks, ada yang di medula. Kalau yang korteks itu dia menghasilkan mineral kortikoid sama glukokortikoid atau nama lainnya kortisol. Kalau mineral kortikoid namanya aldosteron. Nah, kita lihat apa saja fungsi dan kegunaannya. Yang pertama hormon aldosteron atau nama lainnya mineral kortikoid. Mungkin dulu yang teman-teman di SMA-nya ada biologi pernah dengar ya mineral kortikoid, glukokortikoid. Nah, ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal, tepatnya di zona glomerulus ya. Kita langsung aja ke aldosteron itu apa. Jadi aldosteron itu dia hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Dan biasanya nama lainnya adalah mineral kortikoid. Jadi bisa disebut aldosteron, bisa juga disebut mineral kortikoid.
Ini struktur dari aldosteron. Dia kalau teman-teman udah belajar fitokimia, ini bentuknya, strukturnya apa? Ada yang tahu? Struktur dari apa aldosteron ini? Metabolit flavonoid, alkaloid, steroid, kira-kira steroid ya. Jadi aldosteron ini karena dia merupakan salah satu golongan steroid. Kalau ini sintesisnya atau pembentukan aldosteron di dalam tubuh, bisa kita skip aja ya. Nah, apa ini dia konsentrasi garam di dalam darah ya. Jadi dalam tubuh kita kan kadar itu nggak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Nah, untuk mengatur tinggi rendahnya garam itu diperlukan hormon aldosteron. Nah, hormon aldosteron ini dia berfungsi meningkatkan volume tekanan darah dan meningkatkan aktivitas sodium potasium adenosin trifosfatase pada membran serosal. Jadi kalau misalkan ada obat anti hipertensi, maka yang diatur atau yang dimodifikasi adalah si hormon aldosteron ini, karena hormon aldosteron ini merupakan hormon yang berperan dalam tensi atau tekanan darah seseorang. Jadi tekanan darah seseorang bisa naik atau rendah itu karena adanya hormon ini. Gitu. Makanya hormon aldosteron ini dia bagian dari sistem yang mengatur tekanan darah. Jadi obat-obat kayak obat antihipertensi seperti pernah dengar angiotensin reseptor blocker, kemudian apalagi golongan ARB, golongan yang ARB itu kan dia menghambat angiotensin ya. Jadi mekanismenya menghambat si hormon aldosteron ini gitu. Menghambat tekanan darahnya menjadi tinggi. Jadi ketika hormon ini dihambat, maka tekanan darah seseorang itu akan turun karena fungsi dari aldosteron ini sendiri dia meningkatkan tekanan darah gitu. Jadi pada seseorang yang mengalami hipertensi bisa jadi karena dia kebanyakan mengeluarkan hormon aldosteron ini. Oleh karena itu, ada kaitannya hipertensi dengan kerusakan ginjal karena si aldosteron ini dia diproduksinya kan di ginjal. Ketika seseorang mengalami gangguan ginjal, maka hormonnya kan akan terganggu ya, karena kan letaknya berdekatan sehingga nanti tensinya naik gitu. Biasanya pada orang yang mengalami gangguan ginjal, hipertensi juga menjadi penyakit penyertanya. Nah, itu ya. Jadi aldosteron itu hormon yang fungsinya menaikkan tekanan darah. Next, jadi kalau kita lihat secara lebih detail, si aldosteron ini dia masuk ke sistem renin, angiotensin, aldosteron atau RAA system. Di mana RAA system ini dia menyebabkan tekanan darahnya naik. Jadi ada suatu alur di mana bagaimana si tubuh kita itu mengeluarkan cairan dan mengeluarkan garam, mengatur pengeluaran garam, itu diatur oleh angiotensin tadi. Nah, ketika angiotensin ini meningkat, maka nanti cairan, natrium, aldosteron pun akan meningkat karena dirangsang itu tadi kan, tadi di awal sudah dijelaskan bahwa hormon itu sesuatu yang dikeluarkan gitu ya, yang dipicu atau dirangsang gitu. Nah, ini salah satunya angiotensin juga dia dirangsang oleh
eh, apa suatu apa ya? Jadi ada respon gitu. Jadi ketika kekurangan cairan, maka si angiotensin ini akan aktif dan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah, ini mekanismenya bisa kita skip aja langsung ke hormon kortisol. Jadi intinya kalau hormon aldosteron atau mineral kortikoid itu dia berfungsi mengatur tekanan darah. Nah, kalau kortisol nama lainnya glukokortikoid. Nah, kalau kortisol ini dia dihasilkan oleh korteks juga di kelenjar adrenalnya, tapi fungsinya ini dalam menyimpan glikogen hati atau antiinflamasi ya. Jadi dia mengatur kadar gula. Kalau aldosteron mengatur kadar garam, kalau kortisol ini mengatur kadar gula atau glikogen hati gitu. Nah, kortisol sendiri dia juga salah satu golongan steroid ya kalau kita lihat strukturnya. Terus ini sintesisnya kita skip aja. Jadi hormon kortisol ini dia mengatur pengeluaran gula darah dan terutama di sekresi secara berkala melepas ACTH. Jadi ACTH ini salah satu parameter gula darah juga. Jadi biasanya gula darah ini akan mencapai tinggi pada pagi hari dan rendah pada sore hari. Jadi semua hormon ini diatur oleh umpan balik negatif ya atau negatif feedback. Jadi ketika kekurangan maka akan merangsang kelenjar adrenal, merangsang kelenjar yang ada di di otak itu untuk merangsang kelenjar adrenal sehingga menghasilkan hormon kortisol ini. Nah, ini jadi ketika kekurangan gula darah, maka akan ada respon untuk meningkatkan pengeluaran hormon glukokortikoid lewat hipotalamus, kelenjar pituitari, dan korteks adrenal. Ini hampir semua hormon kayak gini, jadi ketika kurang, pengen ditambah lagi, dia harus ke otak lagi, terus ke kelenjar yang menghasilkan hormon tersebut, baru dikeluarkan, gitu ya. Kemudian kortisol ini dia ada yang terikat dalam protein, ada juga yang dalam bentuk bebas. Metabolismenya kita lewat aja. Nah, efeknya kalau si kortisol ini dia meningkatkan produksi gula. Jadi pada seseorang yang mengalami diabetes, biasanya yang berperan ini adalah hormon kortisol ini. Tuh, jadi karena adanya kerusakan metabolisme hormon glukokortikoid atau kortisol ini, maka adanya peningkatan gula darah. Gitu. Intinya si kortisol ini dia mengatur pengeluaran gula darah ya. Jadi ketika hormon kortisol terlalu berlebih, maka gula darah pun akan meningkat. Sehingga selain gula darah, si hormon kortisol ini dia berperan dalam sistem imun, terutama menekan respon inflamasi. Inflamasi itu kan bengkak ya, mengalami peradangan. Nah, si kortisol ini dia menekan jumlah leukosit dalam darah dan menghambat produksi antiinflamasi. Nah, teman-teman pernah dengar ya obat golongan kortikosteroid kayak dexamethasone, apalagi dexamethasone, betamethasone itu golongan-golongan kortisol juga, cuman dia sintesis.
Dia kan sebagai antiinflamasi ya perannya. Nah, si kortisol yang dihasilkan oleh tubuh kita juga dia berperan dalam menekan antiinflamasi. Jadi menekan inflamasi sehingga berperan sebagai antiinflamasi. Selain itu bisa juga untuk mempertahankan tekanan darah dan merespon terhadap stres atau mengatur respon stres tubuh. Jadi kalau kita lihat ini kortisol di dalam sel ya. Jadi dihasilkan oleh kelenjar adrenal dan mekanismenya ini secara seluler sih. Jadi teman-teman boleh di-skip aja. Nah, tapi kalau kortisol itu, kalau seseorang kekurangan, itu juga akan menimbulkan penyakit ya. Kalau kelebihan kan dia akan menyebabkan adanya peningkatan gula darah, sehingga ada resiko diabetes. Nah, jika kekurangan, maka resikonya itu akan adanya penyakit Addison. Addison itu adanya penurunan kadar gula darah dan sensitif terhadap insulin. Selain itu, orang yang terkena penyakit Addison ini dia rentan stres, jadi cepat mudah stres gitu. Jika kelebihan, hormon kortisol ini akan menyebabkan sindrom Cushing ya, atau nanti akan adanya kerusakan kulit gitu dan menyebabkan kadar gula darah tinggi. Nah, itu dua dulu ya yang di korteks. Jadi kita kembali lagi biar lebih mengerti ya. Kita kan lagi ngebahas kelenjar adrenal ya. Kelenjar adrenal ini terbagi menjadi dua bagian, ada korteks, ada medula. Nah, masing-masing bagian ini dia menghasilkan hormon-hormon. Ada yang endogen, adrenalin, ini letaknya di medula. Kalau yang letaknya di korteks, hormon yang dihasilkannya itu mineral kortikoid sama glukokortikoid. Nah, tadi kita baru bahas dua nih, yang mineral sama gluko. Kalau letaknya sendiri, kelenjar adrenal tadi letaknya di atas ginjal. Kalau kita belah itu terbagi menjadi beberapa bagian, ada medula, ada korteks. Nah, medula yang dalamnya, korteks yang kulitnya, yang luarnya. Nah, tadi yang menghasilkan mineral kortikoid itu tadi itu korteks ya. Nah, fungsinya apa mineral kortikoid? Nama lainnya mineral kortikoid aldosteron. Kalau glukokortikoid nama lainnya kortisol. Nah, kalau aldosteron intinya mengatur peningkatan tekanan darah atau tensi ya. Jadi kalau hormon aldosteron meningkat, tensi juga meningkat. Itu intinya. Kalau hormon kortisol ini mengatur kadar gula darah atau glikogen, nama lainnya glukokortikoid. Ketika hormon kortisol meningkat, gula darah meningkat. Tapi ketika hormon kortisol menurun, gula darah juga ikut menurun. Nah, itu ya inti-inti secara garis besarnya kayak gitu. Nanti kalau secara detailnya teman-teman bisa baca di PPT gitu ya. Tapi sebetulnya yang di PPT ini terlalu dalam sih materinya. Teman-teman cukup memahami apa dulu perbedaan beberapa hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal aja. Apa efeknya kalau kelebihan, apa efeknya kalau kekurangan, terus kaitannya dengan obat-obatannya gimana, gitu aja. Sekarang kita beralih ke hormon adrenal di bagian medula. Tadi kan yang korteks ya, yang dalam. Sekarang yang medula. Kalau medula tadi ada dua hormon yang dihasilkan. Ada hormon adrenalin sama hormon apa satu lagi? Androgen ya. Kalau adrenalin
Jadi teman-teman pernah dengar ya ada olahraga yang memicu adrenalin. Nah, adrenalin itu yang mengatur denyut jantung kita gitu. Jadi ketika hormon adrenalin ini meningkat, maka denyut jantung kita juga akan meningkat. Nama lain dari hormon adrenalin adalah epinefrin. Kalau struktur secara kimianya, adrenalin ini kurang lebih mirip-mirip dengan protein atau dopamin. Ini biosintesisnya dan efek dari hormon adrenalin atau epinefrin ini, dia bisa memicu jantung, jadi menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat. Kemudian menaikkan tekanan darah, mengerutkan otot polos pada arteri, mengendurkan otot polos bronkiolus, mempercepat glikolisis, pengeluaran keringat dingin, rasa terkejut, mengatur metabolisme gula saat stres, mempengaruhi otak, dan mencegah efek penuaan dini. Jadi adrenalin ini efeknya ke denyut jantung, stres, sama reaksi terkejut. Jadi kalau kita naik wahana roller coaster atau ketakutan atau sedang tertekan, itu biasanya yang berperan adalah si hormon epinefrin atau hormon adrenalin ini. Kalau kita masuk ke kayak rumah hantu gitu kan suka keringat dingin, takut, deg-degan, nah itu tuh karena hormon adrenalin itu lagi tinggi-tingginya diproduksi di kelenjar adrenal gitu. Tapi si hormon ini tuh bisa mencegah penuaan dan menyebabkan kita itu stabil gitu. Maksudnya kan kalau seseorang tanpa rasa takut, tanpa adanya rasa stres kan itu juga tidak baik ya, karena kan harus ada penyesuaian diri dengan lingkungan gitu. Nah, sebetulnya si hormon epinefrin atau adrenalin itu dia berperannya di situ. Ketika kita terkejut, ketika kita sedang tegang, ketika sedang stres, maka si hormon inilah berperan. Gitu. Nah, hormon adrenalin ini sendiri sama seperti hormon-hormon lainnya, jadi diaturnya oleh hipotalamus ya, dan dikeluarkannya oleh kelenjar adrenal. Nah, ketika ada respon dari luar, misalnya kita lagi takut, lagi terkejut, lagi stres, atau aktivitas sehari-hari yang tidak seperti biasanya, maka hipotalamus atau otak kita langsung merespon, wah ini lagi takut, maka nanti akan diproduksi hormon adrenalin yang menyebabkan peningkatan tekanan darah, peningkatan denyut jantung, peningkatan keringat dingin, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa kita deg-degan, kaget, itu karena ada hormon adrenalin atau epinefrin ini. Tapi hormon ini akan berangsur-angsur normal kembali ketika keadaannya juga normal kembali gitu. Jadi kalau kita udah nggak naik wahana, nggak dalam rasa takut, hormonnya akan menurun sendirinya. Itu keajaiban ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini metabolismenya kita lewat aja. Nah, hormon adrenalin ini dia ada beberapa reseptor sebetulnya. Reseptor ini sel target ya, jadi macam-macam gitu pembagiannya. Ada yang bagian mengatur gula, mengatur denyut jantung, mengatur kontraksi pembuluh darah dan sebagainya. Itu ada reseptor alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2. Ini secara selulernya ya, lebih detailnya bagaimana
tubuh kita itu menghasilkan hormon adrenalin. Jadi hormon itu sebetulnya sangat rumit ya kalau kita pelajari secara detail, tapi mungkin teman-teman yang S1 mungkin hanya perlu tahu fungsi, perbedaan dan bagaimana hormon itu berperan dalam tubuh kita, tuh. Nah, efek dari adrenalin itu dia bisa menyebabkan palpitasi. Palpitasi itu kayak denyut jantungnya cepat, takikardi juga sama, denyut jantung tidak beraturan, sakit kepala, tremor, atau bergetar ya, jadi gerakan tidak terkendali, hipertensi, edema paru-paru, atau peningkatan cairan di paru-paru, dan alergi. Kalau androgen, kalau yang satu lagi tadi kan ada androgen ya, hormon androgen. Nah, kalau androgen ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan adrenalin ya, jadi masih satu bagian tapi masih satu bagian tapi peranannya tidak terlalu besar gitu. Jadi mirip-mirip dengan adrenalin. Jadi yang paling berperan itu ada adrenalin, mineral kortikoid, sama glukokortikoid tadi sebetulnya. Kalau si androgen ini dia mirip-mirip adrenalin tapi tidak terlalu berperan besar gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Siapa namanya? Ya, silahkan. Ada dengan ininya, hipotensi. Nah, sama yang hipotensi juga berarti dia ada, bukan masalah sih ya, berarti kekurangan hormon aldosteron itu. Jadi belum tentu sih, tapi kan sebenarnya gini, orang yang darah rendah, orang yang darah tinggi banyak, tapi orang yang darah rendah juga banyak gitu. Tapi biasanya yang darah rendah itu suka dinormalisasi ya, artinya lebih parah yang tekanan darah tinggi daripada tekanan darah rendah. Nah, iya bisa jadi karena darah rendah itu mana sih tadi teh? Nah, darah rendah itu bisa disebabkan karena ini adanya gangguan hormon aldosteron itu sendiri. Jadi kan harusnya kalau kita pengen tekanan darahnya normal, si aldosteron itu tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu rendah gitu ya diproduksinya. Nah, secara alamiah juga harusnya ketika kita punya darah rendah, maka si aldosteron, otak kita merespon bahwa oh si ini tuh tekanan darahnya rendah, maka harus ada hormon aldosteron yang dikeluarkan berlebih untuk menormalisasi. Nah, kalau misalkan orang yang tekanan darah rendah, berarti memang ada salah satu komponen yang menyebabkan kurangnya tekanan darah, apakah ada gangguan hormon aldosteronnya kurang, atau di respon otaknya di hipotalamusnya bermasalah dan sebagainya gitu. Tapi kalau seseorang dikatakan darah rendah itu jika tekanan darahnya itu kurang dari 100 per 100/80. Pokoknya 20 poin dari tekanan darah biasa. Nah, berarti kalau misalkan normalnya 120, berarti 100 ke bawah itu udah tekanan darah rendah kayak gitu. Ya bisa jadi sih disebabkan karena hormon aldosteron yang mengalami gangguan gitu atau kekurangan hormon aldosteron itu. Tapi enggak semua tekanan darah disebabkan oleh kekurangan hormon itu. Hanya salah satu penyebabnya bisa jadi gitu.
Karena aldosteron ini dia yang menyebabkan peningkatan, cairan dan penumpukan garam di dalam tubuh. Sehingga kalau garam di dalam tubuh seseorang meningkat, kan cairannya jadi makin banyak. Jadi ketika cairannya banyak, pembuluh darah menyempit, tekanan darahnya semakin cepat, kayak gitu. Udah jelas Teng Popi, jadi bisa jadi ya karena, kerusakan di pengaturan sistem hormon aldosteron ini juga, gitu. Makanya kalau yang tekanan darah, yang tensi, itu biasanya, targetnya itu menurunkan produksi hormon aldosteron ini salah satunya. AC ini merupakan ini sini ada ACE ya, ACE ini adalah obat untuk antihipertensi atau angiotensin, eee, angiotensin converting enzyme blocker atau inhibitor, gitu. Ya, Neng Popi udah jelas? Orang yang donor ginjal. Dan kalau yang donor ginjal itu, dia kan punya 2 ginjal ya, eee, jadi yang didonorkannya itu biasanya hanya satunya, yang satunya aja gitu ya. Jadi enggak dua-duanya. Ginjal kita ada 2, biasanya kalau yang donor ginjal itu, dia hanya mendonorkan satunya aja, satu ginjalnya saja. Tubuh kita masih bisa, hidup dengan satu ginjal kok, tapi kerjanya lebih keras daripada yang punya 2 ginjal, gitu. Dan iya, iya betul, karena, itu kayak nempel dan nggak bisa dipisahkan ya antara kelenjar adrenal dengan ginjalnya ya, kalau kita lihat kan dari anatominya nempel ya, kayak lemak nempel di ginjal gitu. Jadi kelenjar adrenalnya juga ikut karena kelenjar adrenal itu dia yang berperan dalam mengatur, ada kaitannya juga dengan eee, kerja ginjal kita gitu. Salah satunya mengatur cairan, si kelenjar adrenal itu kan mengatur cairan ya, di mana cairan juga dia di metabolisme di ginjal. Jadi ketika seseorang mendonorkan ginjal, maka kelenjar adrenalnya pun ikutan gitu. Tapi yang didonorkan itu ya cuma sebelah gitu, cuma separuh. Karena kelenjar adrenal juga ada 2 ya, ada 2 pasang gitu. Kayak gitu ya. Udah jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, saya izin bertanya. Ya. Kan kalau misalkan ada ya tipe orang yang suka tiba-tiba keringetan, itu tuh keringetan tuh kan tanpa adanya rasa khawatir atau karena udah capek, tapi emang udah tipenya keringetan terus. Itu tuh penyebabnya itu karena hormon eh, adrenalin atau hormon epinefrin atau misalkan itu penyebabnya yang lainnya gitu, Bu. Oh, iya tergantung sih biasanya kalau, seorang keringat dingin atau sering berkeringat itu biasanya sih bisa jadi beberapa penyebab ya, bisa dikarenakan beberapa hal. Salah satunya apakah dia pori-porinya besar ya, pori-pori orang itu lebih besar daripada yang lain, sehingga banyak keringatnya, apakah kelenjar adrenalinnya bekerja lebih cepat gitu, tapi biasanya kalau orang yang kelenjar adrenalinnya tinggi, hormon adrenalinnya hiper gitu ya, atau berlebih itu biasanya tidak hanya keringat dingin aja, tapi bisa disertai dengan denyut jantungnya cepet, terus tadi stres ya, terus ketakutan, apa, kayak sesak, pokoknya gitu. Jadi nggak hanya cuman keringatnya aja, tapi, bisa gejala-gejala lainnya itu muncul gitu kan. Tadi hormon itu dia bisa menyebabkan denyut jantung meningkat, penyempitan pembuluh darah, gitu. Jadi nggak hanya keringat dingin gitu ya. Bisa jadi pori-porinya besar atau karena memang dia teh orangnya cemasan gitu ya. Kalau cemasan berarti kan sebetulnya masalahnya itu ada di
pikiran dia ada di saraf berarti ya, kalau orangnya cemas berarti di mentalnya gitu, sehingga nanti hormonnya terpicu gitu. Karena kan si hormon itu nggak akan kepicu kalau kitanya nggak melakukan aktivitas yang kalau kitanya nggak melakukan aktivitas yang biasa gitu. Jadi hanya bisa dikeluarkan ketika kita sedang merasa tertekan atau ketika kita takut baru si hormon itu dihasilkan kayak gitu. Tuh ya, jelas, Is? Jelas, Bu. Ibu mau menanyakan lagi boleh? Boleh. Ibu kan ada juga ya tipe orang yang kalau misalkan deg-degan atau panik atau mungkin resah ya gitu. Ada tipe orang yang lagi kayak gitu tuh suka malah pengen BAB gitu, Bu. Itu tuh emang faktor hormon atau apa, Bu? Ya itu kemarin kayaknya minggu lalu deh kita pernah ini ya, pernah bahas. Jadi kalau kita sakit perut, kalau kita sakit perut pas lagi stres, jadi ketika kita stres, ketika kita tertekan, ketika takut, semua pembuluh darah itu menciut, termasuk organ usus. Kalau organ usus menciut, bukan menciut, berkontraksi. Kayak kalau termasuk juga pengaruh dari hormon. Jadi ketika kita lagi mau ujian kan, mau ujian lisan, terus kita teh nggak siap. Nah, seketika si otak kita merespon, wah orang ini teh lagi takut. Nah, untuk menyesuaikan diri dengan pikiran takutnya itu, maka si otak itu memerintah kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon adrenalin. Keluarin hormon adrenalin. Nah, hormon adrenalin itu selain bikin keringetan, bikin deg-degan, juga berefek pada otak juga yang menyebabkan juga si sistem pencernaan kita itu berkontraksi juga. Jadi selain jantungnya berkontraksi, kontraksi itu kan kayak penyempitan gitu ya. Selain jantung berkontraksi, saluran cerna kita juga ikutan gitu. Jadi kalau tubuh kita itu sedang menyesuaikan diri dengan rasa takut, dengan rasa cemas, sehingga semua tubuh kita itu berkontraksi gitu. Kalau usus berkontraksi pasti kan mules ya, pengen pipis, pengen BAB, pengen deg-degan, keringat dingin gitu. Jadi itu efek-efek dari rasa takut, cemas gitu karena adanya peningkatan hormon adrenalin yang juga bisa meningkatkan kontraksi dari berbagai organ kayak gitu. Tuh ya, jelas. Kurang lebih kayak gitu. Jadi hormon adrenalin tuh nggak hanya deg-degan, tapi bikin mules, bikin keringetan, bikin pengen pipis, gitu ya. Pengaruh ke semua bagian. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya. Dah, ada lagi, satu lagi. Ada, Bu. Ibu. Pengen lanjutin pertanyaan yang tadi Nengko. Randy dulu, Mangga. Tadi kan kata Ibu teh ya, apabila produksi hormon aldosteron berlebih itu akan menyebabkan keseimbangan sehingga memicu peningkatan volume darah dalam tubuh itu akhirnya membuat tekanan darah naik. Ya. Bagaimana cara agar tetap stabil Bu? Sedangkan misalnya kan pengaruhnya tuh kayak misalnya kita ya pikiran teh sedang kacau gitu, kayak stres, kayak mikir apa itu teh kan terkadang tekanan darah kita teh naik gitu ya Bu. Nah itu teh bagaimana gitu, Caranya? ada pengobatan khusus enggak? Pengobatannya jangan stres. Ataupun terapi gitu Bu. Misalnya kan ya, kalau ya, misalnya ya. pengobatan kan biasanya contohnya pakai kaptropil ya kayak gitu. Iya. Jadi kalau penyebabnya stres ya berarti hindari stres gitu. Kalau nggak stres, jadi stres itu pemicu hormon aldosteron itu meningkat. Kalau nggak stres ya nggak meningkat hormon aldosteronnya sehingga tekanan darahnya nggak tinggi. Kalau terapinya, kalau misalkan orang yang hipertensi yang udah
usianya Seperti apa? usianya udah tua gitu ya, misalkan itu memang karena kerusakan organ kalau yang udah tua yang hipertensinya nggak bisa disembuhin. Kadang kan ada yang tensinya naik cuman beberapa saat, ada yang memang tensinya naik terus atau misalkan cuman turun kalau dikasih obat atau ada yang makan asin dikit langsung tensinya naik gitu ya. Biasanya itu mah yang udah di atas, usia-usia yang, manula lansia gitu. Kalau misalkan yang muda sih jarang, tapi ada juga yang hipertensi di usia muda. Ya bisa karena stres, karena kalau seseorang stres berlebih dan terus-menerus, maka hormon kita akan terbiasa untuk meningkatkan tekanan darah sehingga lama-lama dia bisa hipertensi di usia muda, gitu. Kalau yang hipertensi di usia lanjut kan memang karena adanya penurunan metabolisme, kerusakan organ gitu ya. Nah, untuk terapinya ya hindarilah stres, cukup tidur, happy, relax gitu ya. Dijamin nanti bukan hormon adrenalin yang keluar, tapi hormon apa sih yang hormon menyenangkan itu. Nah, ada juga nanti kita bahas hormon yang menyenangkan tuh hormon apa, ada yang tahu nggak? Kayak lupa. Hormon cinta gitu. Namanya teh hormon kebahagiaan endorfin, oksitosin. Nah, ada juga kan kalau kita tadi bahasnya hormon yang menyebabkan stres gitu ya, adrenalin, aldosteron. Nah, ada juga hormon yang meningkatkan rasa senang, endorfin, oksitosin. Nah, itu bisa menetralisir rasa takut, rasa stres, rasa cemas yang dihasilkan oleh hormon adrenalin atau aldosteron. Caranya ya kita happy, bahagia, healing, jalan-jalan, pacaran kayak gitu-gitu. Tuh ya. Sama Kalau satu lagi, happy, kalau terapi farmakologinya, kalau untuk tekanan darah ya berarti obat-obatan tekanan darah kayak captopril, ada berbagai golongan obat tekanan darah ya. Salah satunya ya tadi menyasar ke angiotensin, jadi menghambat pelepasan hormon aldosteron sehingga tekanan darahnya menurun. Contohnya captopril, ada amlodipin, ada oh, simvastatin bukan? simvastatin. Simvastatin mah obat kolesterol. Kolesterol. Ini apa, diltiazem banyak ya, jadi itu semua biasanya menghambat hormon aldosteron juga, kayak gitu. Ya, ada lagi apa tadi yang mau ditanyain? Satu lagi Bu, kalau misalnya lagi tidur kan ini mah pribadi ya Bu Randy, kan itu teh kaki teh suka keringat, itu teh termasuk hormon adrenalin berarti Kaki keluarnya apa keringat. keringat? Kok kaki Kalau lagi keringat? tidur, kaki teh suka keringetan gini Bu. Ya kali abis ini mimpi buruk gitu, atau setiap saat. Tiap malam Bu pasti keluar ini gini, keluar keringat. Hmm, hmm, Kadang mah suka pakai kaos kaki gini biar enggak ini. hmm. Iya bisa jadi jangan stres ya. Ini apa? Bisa jadi karena stres, bisa jadi karena kedinginan, kepanasan, perubahan suhunya tidak stabil ya, berarti gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi, satu lagi. Ibu izin bertanya. Ya, terakhir ya, Anisha, silahkan. Tadi itu kan hormon adrenalin dan hormon androgen itu kan hampir sama ya Bu dalam tugasnya juga. Nah, apakah ada perbedaan yang signifikan dari Adrenalin dan apa tadi teh? androgen? Androgen, ya. Ya. Apakah ada perbedaan yang signifikan dari kedua hormon tersebut? Iya, Ibu lupa nggak masukin tadi. Kalau hormon androgen itu, Ibu nggak nemu sih kalau hormon androgen teh ya, literaturnya ada juga androgen. Jadi emang si androgen itu nggak banyak dibahas di jurnal-jurnal atau literatur-literatur. Ada juga androgen
Oh, tapi Ibu masih nyari apakah androgen sama androgen itu sama atau enggak gitu. Tapi kayaknya, bentar ya. Oh iya ya, hormon androgen nih ada baru nemu. Jadi hormon androgen itu dia dihasilkan oleh kelenjar adrenal di bagian medula. Fungsinya meningkatkan ini pengaturan kulit. Bentar. Masalah kulit. Jadi kayak kalau hormon androgen itu meningkat, maka menyebabkan kerusakan kulit katanya. Jadi kayak orang yang berjerawat, ya berarti nanti mirip-mirip dengan androgen ya, androgen ini. Pernah dengar nggak hormon androgen? Yang penyebab jerawat ini. Pada pria biasanya. Nanti kita bahas di hormon reproduksi aja ya untuk androgen ini. Jadi bisa jadi mirip dengan hormon reproduksi, masih bersinggungan. Ya, nanti kita bahas di pertemuan minggu depan aja ya si androgen ini. Kalau secara garis besar si hormon androgen ini dia mirip dengan adrenalin, tapi efek samping lainnya itu dia bisa yang mencirikan ya tadi yang ditanyakan, dia itu bisa berefek pada kulit gitu. Jadi bisa menimbulkan jerawat, menimbulkan kekeringan, pokoknya bikin kulit itu jadi menurun kualitasnya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, nanti kita bahas lagi di minggu selanjutnya ya. Oke, kalau gitu kita absensi dulu aja ya. Karena sudah 8:30, Ibu